Mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya. Hari ini harinya Tuhan. Semangat ya. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami anak-anak sekolah minggu HKBP Agape dapat beribadah ya Tuhan, meskipun lewat YouTube ya Tuhan, ataupun lewat online ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, supaya dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, pada minggu ini hukum Taurat kita diambil dari hukum Taurat ataupun Tita kelima. Nah, semuanya sama-sama kita ucapkan. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke, sekarang adik-adik kita mau tutup ibadah kita. Tapi ini ada yang paling penting loh. Jangan lupa ya tetap selalu baca Alkitabnya. Nah, untuk ayat hafal kita minggu depan ada tertulis di Kejadian 50 ayat 21. Kejadian 50 ayat 21. Seperti biasa, jangan lupa tetap videonya dikirim ke Kak Ayu. Oke, adik-adik. Dah. Selamat hari Minggu. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak, persiapkan hati dan pikiran kita, dan kita menyanyikan Tuhan adalah Gembala. Nyanyikan dengan sepenuh hati ya. Kita kembali ke awal lagi ya. Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini?
Semoga adik-adik sekolah minggu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami semua. Hingga pada saat ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, boleh mendengarkan firman Tuhan dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, agar semua anak-anak sekolah minggu boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini tertulis di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita membaca bersama-sama ya. Di bawah perikop, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, sampai di situ pembacaan firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah orang Samaria yang murah hati. Tadi kita sudah membaca atau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati. Dalam kisah itu
diceritakan ada 3 orang yang melewati orang Yahudi ketika dia tergeletak di pinggir jalan karena habis dirampok oleh penyamun-penyamun. Orang yang pertama adalah seorang imam, orang yang kedua orang Lewi, dan yang ketiga orang Samaria. Imam adalah seorang yang sangat memahami tentang ajaran agama. Artinya, dia tahu bahwa menolong orang itu adalah perbuatan yang baik. Tapi adik-adik, bukannya menolong, seorang imam tadi membiarkan saja. Dia tidak memiliki rasa iba dan kasihan. Begitu juga dengan yang kedua, yaitu orang Lewi. Orang Lewi adalah orang yang terpelajar atau berpendidikan. Tapi, walaupun dia pintar, walaupun dia pandai, dia tidak mempunyai rasa iba juga, sama seperti seorang imam yang pertama tadi. Dia meninggalkan orang Yahudi yang membutuhkan pertolongan. Dia tidak memiliki rasa ingin membantu atau menolong sesama. Tapi adik-adik, berbeda dengan orang yang ketiga, yaitu orang Samaria. Pada masa itu, orang Yahudi menganggap orang Samaria itu adalah orang yang tidak mengenal kasih, orang yang tidak baik. Tapi ternyata justru orang Samaria itulah yang menolong orang Yahudi itu. Nah, adik-adik, banyak sekali yang dilakukan orang Samaria kepada orang Yahudi. Ketika orang Samaria melihat orang Yahudi itu tergeletak, ia langsung menyiraminya dengan minyak dan anggur, membalut luka-lukanya, menaikkan ke atas keledai tunggangannya, dan membawanya ke tempat penginapan, kemudian merawatnya. Bahkan, ia mempercayakan perawatannya kepada pemilik penginapan dan membayar biaya yang diperlukan. Adik-adik sekolah minggu yang kakak sayangi, kita semua sudah merasakan kasih Tuhan. Kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan. Tidak hanya mengorbankan nyawanya untuk menebus semua dosa-dosa kita, tapi Tuhan jugalah yang memelihara kehidupan kita. Bahkan sampai sekarang kita masih sehat dan bisa bertumbuh dengan baik. Itu semua adalah atas pemeliharaan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, melalui firman ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada adik-adik untuk menjadi anak-anak yang murah hati dan suka menolong kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Tidak membeda-bedakan agama ataupun suku. Negara Indonesia kita yang tercinta ini memiliki keanekaragaman suku dan agama. Ada suku Batak, suku Ambon, Papua, Jawa, Manado, dan masih banyak yang lainnya. Nah, adik-adik tidak boleh ya pilih-pilih suku atau agama kalau ingin menolong atau membantu. Karena firman Tuhan berkata, kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Jangan lupa ya adik-adik. Anak-anak sekolah minggu harus menunjukkan kemurahhatian dengan tidak menjadi orang yang pelit, tetapi mau berbagi dengan sesama. Pelit, 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 itu dosa. Pelit, 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 itu dosa. Pelit, 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 itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh pelit. Nah, ada lagunya kan adik-adik? Ingat ya, harus jadi anak sekolah minggu yang murah hati. Melalui firman Tuhan ini juga ada satu hal lagi yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, yaitu adik-adik sekolah minggu haruslah menjadi orang yang jujur dan dapat dipercaya. Jadi, jangan suka bohong ya, karena
Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Nah, adik-adik, seperti orang Samaria tadi, kita juga diajarkan untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar kita. Adik-adik sekolah minggu yang kakak sayangi, demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Jangan lupa, jadilah anak-anak Tuhan yang murah hati, suka menolong, dan dapat dipercaya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, tadi sudah mendengar firman Tuhan. Semoga apa yang adik-adik dengar bisa diaplikasikan ke dalam hidup masing-masing. Kiranya dengar aja ya. Dan sembari kita membawa persembahan, kita akan menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Dengan sukacita ya.
adik-adik sekolah minggu, sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Terima kasih. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak jelek, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Terima kasih. Salam kakak-kakak sekolah minggu. Salam sehat, hayat hafalan sekolah minggu. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Bersukaria, hanya dalam Dia ada sukacita. Mari memuji sorak haleluya. Hey, haleluya. Hey.